kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkatilah kami Bapa dengan firman-Mu. Baik kami yang ada di gereja maupun semua jemaat, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui live Facebook. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita sudah masuk Amsal 31, bagian terakhir dari kitab Amsal. Ya, kita tidak semua membaca, tetapi beberapa bagian kita renungkan bersama-sama secara khusus ya tentang bagaimana seseorang yang memiliki istri yang cantik ya. Istri yang cantik itu bagaimana sih pengalaman suaminya ya? Cantik yang dimaksud yang bagaimana? Apakah karena parasnya saja? Nah, di ayat 10 berkata begini, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Ya, siapa yang akan mendapatkan istri yang cakap itu? Nah, istri yang cakap itu yang bagaimana? Kalau kita melihat firman Tuhan di ayat 30 berkata begini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kecantikan seorang istri ya tidak dari penampilan luar saja. Nah, mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, apakah nggak penting penampilan luar? Penting. Tapi penampilan luar itu relatif bagi seseorang. Bagi saya, istri saya pasti sangat cantik. Ya, pastilah dia yang tercantik bagi saya. Mengalahi bintang film yang lain. Karena memang dia milik saya, diberikan Tuhan buat saya. Tapi bagi orang lain, ya istri saya tentu tidak cantik. Ya, sebab berbahaya kalau ada orang lain yang melihat istri saya lebih cantik dari istrinya, itu sangat berbahaya. Jadi relatif, ya kadang-kadang kita berkata, wah kok dia bilang istrinya cantik kok kayak gitu. Nah, dari sisi mananya kan gitu. Jadi masing-masing kita berbeda. Inilah keunikan daripada Allah. Ya, mungkin saya suka ya yang pendek barangkali gitu ya. Bukan barangkali, kenyataannya istri saya pendek ya. Tapi orang berkata, Pak Sihan kenapa sih kok istrinya kok pendek? Kenapa nggak bisa cari yang tinggi? Masalahnya istri saya nggak bisa dikasih tinggi lagi. Ya sudah sebegitulah standarnya. Ya, tapi saya mengasihinya, saya mencintainya. Maka kami masuk dalam rumah tangga dan dikaruniakan 2 anak. Luar biasa bukan? Gak mungkin ada orang berkata, kenapa sih? Oh, bapak itu istrinya kok tinggi banget. Ya, lebih tinggi istrinya daripada dia. Ada masalah, dia suka yang tinggi. Dan istrinya suka pendek. Jadi selalu cocok ya. Jadi jangan ada berkata yang gak cocok pasangan itu. Dari sisi mana kita berkata tidak cocok? Emangnya standar penilaian dari mana? Ya cocok tidaknya itu dari hati mereka. Ketika hati mereka sudah terpaut, ya saling mencintai, saling mengasihi, dan maka seorang suami akan melihat istrinya memang cantik. Nah, bukan berarti, ya ini hati-hati ya, oh berarti penampilan gak boleh. Boleh, penampilan harus juga ya dirawat lah begitu ya. Ya dijaga kecantikan. Tetapi apalah artinya kalau secara manusia ya sungguh molek ya. Molek itu cantik. Wow, luar biasa. Ya aduhailah begitu ya. Tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Ya kata-katanya itu loh judes banget ya gitu ya. Enggak ada muatan kasih di dalam kata-katanya.
Nah, suka berontak kepada suami. Saya pikir suami akan stres. Ya, akan stres, akan tertekan ya. Jiwa raganya tertekan. Kalau lihat istrinya walaupun cantik secara fisik, tetapi ya tingkah lakunya itu loh. Ya, tingkah lakunya yang tidak terkontrol. Wah, bahaya. Nah, istri yang cakap siapa yang punya? Istri yang takut akan Allah itu siapa yang punya? Ya, jadi jangan hanya kepada kemolekan. Maka dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kalau kita hanya melihat penampilan luar saja, tetapi tidak sampai melihat kepada penampilan dalam, ini sangat berbahaya. Itu sebabnya ada rumah tangga yang akhirnya mengalami kekacauan, berantakan. Ya karena si suami ya awalnya hanya melihat penampilan luar saja. Ya yang aduhai saja. Tetapi dia tidak melihat bagaimana karakter istrinya. Ya sebelumnya dia tidak mempelajari. Waktu masa perkenalan dia tidak tahu persis bagaimana keadaan ya calon istrinya itu. Nah setelah masuk dalam pernikahan, wow, baru mengerti kok begini ya. Maka dia akan mengalami tekanan ya, stres suaminya. Ya, tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Nah, istri yang cakap itu adalah istri yang takut akan Tuhan. Oh, takut akan Tuhan yang bagaimana? Nah, takut akan Tuhan dia memang orang yang setia, beribadah, ya, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini dan juga bertanggung jawab atas keluarga. Nah, mari kita melihat bagaimana kehidupan seorang istri yang cakap dan bagaimana keadaan suaminya. Perhatikan, kita lihat di ayat berikut. Ya, di mana letak harga dari seorang istri yang cakap ini? Ya, ingat ya, yang cakap bukan kemolekan secara fisik, kecantikan itu sia-sia, tetapi cantik luar dalam. Nah ini beberapa waktu lalu tema kaum Ibu Rahman Injili. Cantik luar dalam. Penampilan luar sih oke, mantap. Rohaninya juga, karakternya juga oke, mantap. Nah siapa yang punya ini? Artinya suaminya akan berbahagia ya karena memiliki permata yang indah gitu ya. Permata yang indah. Jadi pagi hari ini saya mengingatkan, hai suami-suami, istrimu adalah permata yang indah bagimu. Jangan istri orang lain ya. Istrimu adalah permata yang berharga bagimu, yang indah. Nah, bersyukurlah engkau memiliki istri yang cakep, yang takut akan Tuhan. Kita lihat yang pertama, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, hati suaminya percaya kepadanya. Sangat berbahaya kalau suami-suami sudah tidak mempercayai istri. Ya, sangat-sangat berbahaya, waspada. Jangan sampai seorang suami tidak mempercayai istri, bahkan jangan sampai suami-suami merasa rugi punya istri. Bahaya itu. Nggak boleh. Ya, suami harus percaya kepadanya. Bagaimana mungkin tidak percaya? Istrinya itu adalah takut akan Tuhan. Baik, ya, kreatif, ya, lincah begitu ya. Ramah, peduli kepada suami dan kepada anak-anak. Jadi hati suaminya percaya kepadanya. Gambarannya begini, kalau gajian ya suami ini pasti kasih semua uang kepada istrinya. Itu dipercayai. Ya, Mam, ini gaji hari bulan ini silakan diatur. Kelola sudah, ya kan gitu ya. Nah, istri yang cakap bisa mengelola keuangan, takut akan Tuhan, tidak memboros-boroskan. Nah, akhirnya suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia tidak akan berkata, aduh rugi saya punya istri seperti ini, pemborosan. Jangan sampai kalau ada uang, ya baru pertengahan bulan udah habis uang. Kenapa istrinya boros banget? Akhirnya suaminya bilang, rugi deh punya istri. Halo suami-suami, jangan pernah berkata rugi punya istri ya. Dan istri-istri juga, jangan sampai suami berkata rugi. Kenapa? Karena kalau istri tidak bisa mengelola keuangan, kalau dia
tidak memiliki karakter yang baik, ya rugi dong suaminya. Jadi bahan omongan nanti suaminya di mana-mana. Tapi kalau istrinya cakep, ya ini seperti firman Tuhan, takut akan Allah. Salah satunya juga mengelola keuangan, ya, mendidik anak-anak dengan baik. Tetangga-tetangga tahu bahwa kelakuan istri baik, wah ini satu kebanggaan bagi suami. Maka dikatakan suami tidak akan kekurangan keuntungan, dia beruntung. Jadi suami-suami yang memiliki istri yang takut akan Tuhan, dia beruntung. Pasti suami-suami yang memiliki istri yang takut akan Tuhan, dia berbahagia. Tapi kalau istri, ya istri-istri, ya tidak takut akan Tuhan, kelakuannya ya ini luar biasa, ya tukang gosip, ngomongin orang, pemborosan uang, ya suka berantem dengan tetangga. Wah ini suaminya pasti stres deh, pasti nih. Mungkin orang berkata, Pak istrimu Pak tolong diatur, didisiplin, malu kita. Ya, tetapi berbahagia seorang suami karena mendapatkan permata, dikatakan lebih indah daripada, lebih berharga daripada permata. Karena Pak istrinya takut akan Tuhan. Nah perhatikan di ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Mengapa ada rumah tangga mulai mengalami keretakan, tidak ada lagi keharmonisan? Karena salah satu, ya tidak selalu ini ya, salah satunya kita hanya menyoroti dari istri. Istri tidak menghargai suami, istri tidak menghormati suami, istri tidak tunduk kepada suami, istri tidak berbuat baik kepada suami. Misalnya gini, suami ya berkata, Mam tolong dong buatkan kopi, ya gitu ya. Padahal sudah lembur nih, Mam buatkan kopi dong, gulanya dikit aja. Tapi istri bilang, apa? Kopi, udah berapa kali minum kopi hari ini, udah bikin sendiri. Saya masih sibuk. Hancur hati suami. Astaga. Suami akan berkata, ngapain saya tadi minta tolong, mending saya buat aja sendiri. Nyaman. Halo istri-istri yang merasa senyum dikit dong. Tapi suaminya baru pulang, Pak capek ya. Di atas meja sudah ada kopi, baru mama bikin, ditutup lagi. Seperti kesukaan papa. Suaminya mantap, istri yang cakep. Suaminya akan berkata, Mam, saya bahagia punya istri seperti engkau. Sweet. Halo suami-suami. Ya puji dong istri yang udah begitu ya. Ya Pak Pendeta sih ngomong puji ya, tapi yang di rumah ini loh. Ya kenapa yang di rumah? Aduh, ya pagi ngomel, nanti saya pulang kerja masih ngomel, kasusnya gak selesai-selesai. Gimana caranya Pak Pendeta? Halo, ibu-ibu jangan gitu dong. Coba lihat kiri kanan yang di rumah, jangan gitu dong. Ya, jadi saya mau bertanya begini, istri-istri, ibu-ibu, tahukah ibu-ibu makanan kesukaan suami dari ibu-ibu, tahu nggak? Nah kalau ibu pendeta tahu, ya kalau ke warung beli kue, ya jajanan dia tahu, ya yang suaminya suka dia tahu, murah, harganya murah meriah, ya tapi enak, ya dia akan belikan, dan ketika dibelikan, ini suamiku, jajanan yang engkau sukai. Wah saya katakan, istriku terima kasih, engkau sangat baik bagiku. Ya kan sedikit harmonis lah ya, dan memang harus harmonis ya. Ya jadi perhatikan, berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Mungkin kita berkata, ada nggak istri-istri yang berbuat jahat kepada suami? Ada, sangat ada. Bahkan ada istri-istri yang diam-diam juga jatuh cinta dengan suami orang, jatuh cinta dengan pacarnya yang lama, jatuh cinta dengan tetangga. Ya ada, bisa. Halo istri-istri, cintai suamimu, berbuat baik kepada suamimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ia berbuat baik kepada suaminya. Salah satu perbuatan baik dari istri adalah tidak menuntut suami. Tidak menuntut.
Dia mengerti misalnya suaminya ya tidak mampu ya memberikan sesuatu yang diminta oleh istrinya pada saat itu. Oh, Pak, belikan ini, tapi suaminya belum punya uang. Dia menghormati, dia menghargai. Dia tidak merengek-rengek terus, minta beliin tuh, terus minta belikan, ya enggak. Tapi, oh ya Pak, enggak apa-apa. Memang keuangan kita masih sedikit, mudah-mudahan nanti Papa ada rezeki ya. Tapi kalau udah punya rezeki, belikan ya Pak ya. Nah, kan itu enak kan, mesra tuh. Jangan, kamu aja nggak bisa belikan saya apa-apa. Sejak dahulu kala, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tidak bisa belikan apa-apa, ya kita sama-sama nikmati kan kata suaminya. Halo, ya. Tapi kalau suami sudah punya dana tapi nggak mau sengaja membiarkan istrinya menderita, itu suami yang kurang bagus. Suami pasti memperlakukan istri juga dengan bagus, karena istri kan kebanggaan. Coba suami-suami kita jalan ke pasar sana, istri kita pakainya compang-camping nggak jelas, ya. Ada orang berkata, ih itu istrinya, iya. Aduh kalau istri saya itu ke pasar ikan aja saya malu bawanya, karena pakainya dasteran terus. Iya, terus istrinya bilang, ya gimana nggak dasteran, dan suaminya beli daster aja. Ya beli pakaian yang lebih bagus lah. Pastilah ya, suami akan memberikan yang terbaik juga bagi istri. Sehingga ketika suami melihat istri, ya suami jadi bangga, senang. Wah, ternyata istriku cantik juga, walaupun sudah semakin tua tapi semakin cantik juga ya. Walaupun sudah semakin melebar kiri dan kanan tapi tetap cantik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 13 dikatakan, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya, bulu domba dan rami itu serat. Jadi dia pintal, dia memintal, dia membuat kain. Ya, dia memintalnya ya, merajutnya. Jadi ya kebutuhan suami, anak-anak, ya bisa istri masak, apa segala macam di rumah. Tapi pada malam hari dia duduk, dia mengerjakan pekerjaan tangan ya. Ya dia melakukan, kalau misalnya sekarang ya ada mesin jahit di rumah. Ya, jadi dia menjahit. Ya, dia buat yang bagus ya. Nah, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Jadi seperti orang yang menantikan bahan-bahan makanan ya di satu dermaga, kemudian kapal yang membawa makanan itu datang, kapal-kapal saudagar. Jadi orang yang sedang menantikan senang, wah sudah datang yang membawa bahan makanan, ya kita siap membelinya. Jadi kedatangannya dikatakan ya serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Jadi dinantikan. Nah, seorang istri yang cakap selalu dinantikan ya. Senang bahagia suami dan anak-anaknya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, perhatikan, dia tidak santai-santai. Ya, bangunnya lebih awal. Suami masih ngorok, dia sudah bangun duluan. Halo, istri-istri, ibu-ibu, halo. Siapa yang lebih duluan bangun? Nah, kalau yang ibu-ibu jauh lebih duluan bangun, rupanya ini Alkitabiah ya. Jadi kalau suami-suami agak lama bangunnya, itu Alkitabiah juga ya. Pembelaan. Ibu pendeta pasti selalu lebih duluan bangun ya. Ya, dan menyiapkan semuanya ya. Menarik bukan? Nah, kalau istri tidur, suami sudah bangun, bahkan suami yang sudah kertak, kompornya udah tak nyuci piring lagi suaminya. Wah, istrinya tambah nyenyak tidurnya. Kenapa tambah nyenyak? Suami saya baik sekali, sudah cuci piring, sudah menanak nasi, terus suaminya lagi nyapu lagi. Sebelum pergi bekerja, nyapu ngopel. Istrinya tambah nyenyak tidurnya. Karena puji Tuhan katanya, suami sudah kerjakan. Wah, ini keterlaluan ya. Jangan begitu dong istri-istri. Ya, istri yang disukai oleh suami, yang dibanggakan oleh suami, cara membangunkan suami. Jadi istri bangun duluan, dia kerjakan semua. Cara membangunkan istri, ya ini penting. Cara membangunkan istri itu bukan membangunkan suami. Cara membangunkan suami, istrinya membangunkan suaminya, jangan diomelin. Nah, enggak, jangan. Buatkan kopi,
dekatin ke dia. Aromanya langsung membuat suaminya langsung senyum. Makasih mam. Dibangunkan dengan cara yang damai, tidak dengan pertempuran. Nah dalam rumah tangga kadang-kadang terjadi istri-istri membangunkan suaminya berantem dulu gitu loh, perang dunia dulu. Mana? Ini salahnya siapa? Karena istri merasa udah capek, ya udah dicuekin lagi kan seperti itu ya. Tapi istri lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan kasih ya. Jadi jangan ngomelin suami. Nah, tapi katakan dengan lemah lembut dan layani dengan baik. Maka ya suami akan merasakan ya sesuatu yang luar biasa daripada istri, dan suami akan bangga, dia senang ya. Nah, ia bangun kalau masih malam, artinya lebih awal bangun. Ya, kira-kira jam 4 sudah bangun atau setengah 5 udah bangun. Ya sudah mulai mengarahkan yang lain ya untuk melakukan pekerjaan. Di sini dikatakan mengatur, membagi tugas-tugas. Hari ini tugas akan kita lakukan begini dan begitu. Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi dia juga mengerjakan yang lain, tidak hanya urusan rumah. Kadang-kadang ada istri kalau berkata, saya sudah di rumah, ini nyuci, ini lagi, ini karena nggak kalian aja yang di rumah, begini dan begitu. Nah, istri yang cakap ini, ya dia kerjakan juga bagian rumah, tapi di luar juga dia kerjakan. Dan dia tidak mengomel-omel, ya, tidak mengomel-ngomel ya gitu ya. Senang hati dia mengerjakannya. Jadi ibu-ibu ketika mengerjakan pekerjaan di rumah, kerjakan dengan senang hati ya. Persembahkan yang terbaik ya untuk suami ya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan yang menguatkan lengannya. Ia mengikat pinggangnya. Ya artinya dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya dia melakukan ya dengan kekuatan yang sungguh ya. Siap bekerja ya. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Ya, pada malam hari pelitanya tidak padam. Enggak cepat-cepat tidur ya. Ya, pelitanya tidak padam artinya ya lampu di rumah masih menyala. Ngapain sih kok lampu menyala kalau tidur? Berarti nggak tidur dong. Oh dia masih mengerjakan pekerjaan. Nah biasanya kalau ibu-ibu masih menyulam dia ya. Masih merajut pakaian. Masih mengerjakan ya. Masih kreativitasnya luar biasa. Nah itu menjadi kebahagiaan suaminya. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ya, terus mengerjakan pekerjaannya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi dia tidak pelit. Ya, kadang-kadang kan ada istri-istri yang sangat pelit sekali ya. Udah punya uang, banyak juga uangnya, tapi ketika ada orang minta bantuan, wah dia marah-marah. Udah saya sana, enggak ada. Uang enggak ada. Wah, istri yang cakap ini enggak seperti itu, yang takut akan Tuhan enggak. Dia membagikan apa yang dimilikinya, hartanya ya, dibagikan juga kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah ketika terjadi musim salju dingin, dia nggak perlu takut. Kenapa? Karena dia sudah memperlengkapkan semuanya di rumah. Kelengkapan untuk menghadapi salju itu sudah artinya, ya dia sudah buat ya pakaian hangat ya, yang menghangatkan tubuh suami dan anak-anaknya. Ya dia buat itu semua sehingga seisi rumah dia bersama suami dan anak-anak tidak perlu takut. Kita dingin, gak usah takut dingin. Kenapa? Sudah ada yang memberi kehangatan gitu loh. Ya pakaian tebal sudah ada. Jadi kenapa takut? Nah ini seorang ibu yang wah bijaksana sekali ya, luar biasa ya. Dia persiapkan, dia tahu apa-apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan mereka dan dia persiapkan itu semua. Ya. Dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap ya. Enggak kekurangan pakaian gitu loh. Jadi ada selimut juga ya, ada jaket gitu kalau sekarang misalnya. Ada penghangat tubuh sehingga tidak perlu takut cuaca dingin ya.
Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat baginya permadani, ya permadani tempat tidur. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di kamar tidur, nah istri ini sudah merapikan tempat tidur. Ya jangan sampai nanti ya tempat tidurnya nggak karu-karuan, ya mau spraynya kemana, mau apa, enggak, dia rapikan. Ya sehingga ketika suaminya mau tidur dan dilihat, wah ini istrinya kok baik sekali ya, rapi sekali, kok nyaman akhirnya tidurnya bersama dengan sang istri tentu suaminya ya. Jadi enggak aut-autan, ya enggak kacau balau, ya tetapi dirapikan sedemikian rupa. Nah, suaminya ini yang menarik. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi waktu ada perkumpulan dengan bapak-bapak yang lain, tua-tua yang lain, nah maka suaminya ini dihormati. Kenapa? Dikenal. Wah, jadi nama baik suami itu juga tergantung dengan istri loh. Nah ini, jadi kalau istri itu baik, ya cakep, takut akan Tuhan, ya melakukan banyak hal karya, dan orang tidak pernah mendengar rumah tangganya ini kacau karena istrinya baik, maka bapak ini di mana-mana dikenal, ya dihormati. Nah waktu ada perkumpulan dengan dikatakan biasa ya, dengan tua-tua negeri seperti ada gerbang ya, misalnya kota mereka lah atau semacam desa begitu ya, ada gerbang kota masuk, biasanya ada tempat untuk mereka nongkrong lah. Seperti kalau di kampung kami ada seperti itu, mau masuk ke kampung itu ya ada persimpangan, kadang-kadang kita situ duduk-duduk, bapak-bapak duduk di situ ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah waktu duduk-duduk dengan tua-tua negeri, suaminya dikenal, ya dihormati, ya orang tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Jadi nama baik suami salah satu ada di dalam kelakuan istrinya. Jadi kalau istrinya takut akan Tuhan, ya istri yang cakap ini membuat nama suaminya ya harum di luaran sana gitu ya, dikenal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ya, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kenapa? Dia melihat hari depan itu cerah. Ya, dia melihat hari depan itu penuh harapan. Dia tertawa tentang hari depan. Dia bahagia tentang hari depan. Dia tahu bahwa kebahagiaan akan terus mereka alami, mereka nikmati. Karena apa? Istri yang takut akan Tuhan ini mengerti ya rancangan Allah dalam hidup mereka, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Jadi istri-istri, ibu-ibu harus mampu melihat masa depan yang indah. Ya jangan bersungut-sungut, ya jangan kecewa, jangan merasa bahwa masa depan akan hancur. Ya tetapi andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan dengan iman pandang bahwa masa depan ya dalam rumah tangga saudara, saudari, ya Bapak Ibu, dalam rumah tangga Bapak Ibu, ya masa depan yang indah ada. Ya jangan takut dengan ya bagaimana anak-anak kita ke depan, bisa enggak melanjutkan studi mereka, bisa enggak sampai kuliah dan sebagainya. Percayalah, ya istri yang cakap ini yang takut akan Tuhan, dia mampu melihat masa depan yang indah. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia juga mampu memberi nasihat-nasihat, ya, cakep. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Artinya dia tidak mau bermalas-malas. Ya dia tidak mau hanya santai-santai aja hidup ini, ya berleha-leha saja, ya bermanja-manja saja, tidak. Dia aktif, dia kerjakan semuanya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Akhirnya suaminya berkata, engkau adalah istri yang cakep. Engkau memberikan kebahagiaan bagiku. Nah, suaminya akan berkata seperti itu. Suaminya akan semakin mengasihi istrinya ini karena istrinya takut akan Tuhan. Suami-suami, adakah bapak-bapak sudah terus memuji istri, ya atau marah-marah sama istri?
Ya, jangan ya. Istri harus dikasihi, dipuji. Ya, terlebih karena istri takut akan Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi aku melebihi mereka semua. Inilah pernyataan ya dari kehidupan seorang ibu ya, ibu atau istri yang yang takut akan Tuhan ini, yang takut akan Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi sang suami berkata, istriku melebihi mereka-mereka itu. Istriku sungguh istri yang cakep, yang takut akan Tuhan. Bagi setiap rumah tangga, mari ya miliki hidup yang harmonis suami istri. Nah, salah satu rahasianya, kuncinya adalah bagi istri. Ya, khusus pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa istri-istri takutlah akan Tuhan. Ya, takutlah akan Tuhan. Kemolekan adalah kebohongan dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan menyenangkan hati suami, menyenangkan hati anak-anak, menjadi kebanggaan suami, menjadi kebanggaan anak-anaknya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Ya, setiap rumah tangga kiranya hidup di dalam kebahagiaan, saling menerima satu dengan yang lain, suami istri saling mengasihi, saling melayani ya, saling menolong satu dengan yang lain, bertanggung jawab untuk rumah tangga ya. Prinsip dalam pernikahan ya, tetap ya. Hai suami-suami, ya tunduklah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istri. Jadi ini ya, istri yang cakap tadi secara khusus kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bagi ibu-ibu yang di rumah, istri-istri, terus tunjukkanlah ya kehidupan seorang istri yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.